Selamat pagi, rekan-rekan BNI Parapat Channel dimanapun kalian berada. Hari ini Rabu, tanggal 22 April 2026. Saya baru saja pulang dari menghadiri dan mengikuti secara langsung acara talk show Rakyat Bersuara di Anies TV yang berlangsung sejak pukul 7 sampai 12 malam, yang live dari studio Anies TV dengan host Aiman Wicaksono. Ini adalah rekor siaran Rakyat Bersuara yang berpindah hari. Adapun tadi acara secara eksklusif dengan bintang tamu dari Rosuryo, kemudian pengacaranya Abdul Ghafur Sangaji, dan juga dari Rizal Fadila, serta dari kubu sebelah itu Rismon Sianipar, pengacaranya Jagir Jamada Girsang atau Jagir, serta pengacara Pak Jokowi yang ikut hadir bersama dengan mereka, yaitu Pak Rifai. Nah, kenapa saya buat konten setelah saya baru saja pulang? Saya belum selesai mengganti pakaian, karena memang saya hadir itu langsung undangan dari Mas Aiman Wicaksono. Walaupun saya pribadi tidak diberikan kesempatan untuk berbicara atau berkomentar di acara tersebut, bagi saya itu tidak jadi soal. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, tapi sebelumnya saya perlu sampaikan juga, walaupun tadinya saya diberikan kesempatan oleh host Aiman, Mas Aiman, untuk memberikan semacam testimoni ataupun komentar, saya sebenarnya sudah merasa bahwa tidak pantas atau seorang Rismon Sianipar dengan apa yang telah diperbuatnya bila dibandingkan dengan apa yang sudah saya kerjakan dalam setiap pergerakan politik saya, itu Rismon Sianipar bukanlah level saya. Jadi saya merasa Rismon Sianipar yang dulu saya kenal dengan integritasnya, dengan keteguhan prinsipnya, yang tiba-tiba bisa berubah 180 derajat, saat ini itu tidak berarti apa-apa bagi saya. Jadi saya merasa terhina kalau saya membahas tentang Rismon sebenarnya, tapi ini perlu saya sampaikan agar seluruh masyarakat yang mungkin tidak sempat menyaksikan secara langsung Rakyat Bersuara ataupun yang hanya menyaksikan penggalan-penggalan, saya akan berikan beberapa intisari ataupun yang menjadi inti pembicaraan selama kurang lebih 5 jam tersebut. Yang pertama adalah bahwa ini fakta. Pada saat Rosuryo menanyakan kepada Rismon Sianipar, di mana ijazah S2 dan S3 Anda, Rismon menjawab dan memberikan sebuah dokumen yang dia sebut sebagai transkrip nilai. Kemudian Rosuryo menanyakan, mana ijazahmu? Dia bilang ada di rumah. Nah, bagi saya ini adalah sebuah kekonyolan. Ya, kalau memang benar Rismon Sianipar memiliki ijazah S2, S3, seharusnya dipersiapkan dan tunjukkan langsung, bukan memberikan transkrip nilai.
transkrip nilai dengan ijazah itu adalah dua hal yang berbeda. Ijazah adalah tanda bukti lulus dari sebuah pendidikan, baik itu SD sampai perguruan tinggi. Dengan transkrip nilai, itulah bukti daripada dia pernah mengikuti perkuliahan. Jadi tidak sinkron apa yang diminta dengan apa yang ditunjukkan. Nah, bagi saya ini semakin menambah kecurigaan bahwa memang seorang Rizwan Syahipar itu tidak lulus atau tidak berhak memakai gelar doktor yang selama ini diklaim oleh dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Rakyat Bersuara tadi malam, dan ini pun saya juga baru pertama kali mengetahui, ternyata dalam buku Joko White Paper yang dimana Rizwan Syahipar itu sebagai penulis memberikan kontribusi sejumlah kurang lebih 400 halaman, dia pernah mencoba untuk memasarkan apa yang menjadi tulisannya melalui PDF. Tetapi ternyata itu tidak laku di pasaran. Nah, setelah dikombin atau digabungkan dengan tulisan dari Mas Rosuryo dan Dr. Tifa, barulah masyarakat antusias untuk mengetahui apa isi daripada buku Jokowi's White Paper. Artinya apa, rekan-rekan? Tulisan Rizwan Syahipar itu ataupun seorang Rizwan Syahipar sebenarnya tidaklah terlalu atau belum dikenal masyarakat pada saat itu. Atau mungkin tulisannya tidak menarik untuk dibaca. Nah, dari situ bisa saya ambil sebuah pendapat bahwa seorang Rizwan Syahipar yang begitu mengagung-agungkan tulisannya ternyata setelah di-split atau dipisahkan dari tulisan Rosuryo dan Dr. Tifa, itu tidaklah sehebat yang kita bayangkan. Buktinya, masyarakat tidak antusias untuk memiliki tulisan tersebut. Nah, ini fakta, ya. Jadi kepada saudara Rizwan Syahipar, saya minta Anda bisa mawas diri, ya. Koreksi diri Anda, jangan lalu menegasikan atau meniadakan tulisan yang ditulis oleh Rosuryo dan Dr. Tifa. Karena tanpa tulisan kedua orang tersebut, tulisan Anda itu tidak ada artinya. Yang ketiga adalah, ini pun baru saya ketahui tadi malam, ternyata Rizwan Syahipar juga telah menerima sejumlah royalti dengan total 50 juta dari penjualan buku Jokowi's White Paper. Nah, ini pun selama ini kan tidak dibuka kepada publik. Nah, yang menarik adalah, rekan-rekan, Rizwan Syahipar justru menuduh kepada manajemen Jokowi's White Paper yang dipegang oleh Dr. Tifa bahwa laporan penjualan dan pembagian hasil penjualan dan segala macam itu tidak dilakukan secara transparan. Bahkan dia membuat sebuah skenario atau penggambaran bila mana buku itu sudah laku sejumlah sekian, maka keuntungannya sejumlah 3 miliar 100 juta. Nah, jadi dari situ saja saya bisa menilai dan bisa berpendapat bahwa isi otak Rizwan Syahipar ini hanyalah uang, uang, dan uang.
Rosuryo pada saat acara tadi malam mengatakan bahwa dia tidak pernah menerima sepeser pun royalti dari penjualan buku Jokowi White Paper. Tetapi Rizwan Syahnipat yang sudah menerima 50 juta justru menuduh manajemen telah melakukan semacam manipulasi atau ketidaksusterangan dalam menjalankan penjualan buku Jokowi White Paper. Nah, ini menjadi catatan buat saya bahwa ternyata rekan-rekan sekalian, seorang Rizwan Syahnipat yang memang tidak ada rekam jejaknya sebagai seorang pejuang baik dalam pergerakan politik di saat dulu dan saat ini, itu tidak paham bagaimana esensi sebuah pergerakan. Yang ada di pikirannya hanyalah uang, benefit, keuntungan. Nah, sehingga mungkin dia merasa apa yang dia dapatkan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, ini adalah sebuah catatan dan fakta yang sudah terbuka tadi malam di acara Anies Rakyat Bersuara. Poin keempat adalah yang mau saya sampaikan, sejak awal sampai akhir acara, saya bisa melihat gaya bicara seorang Rizwan Syahnipat ini sangat kasar, bahkan cenderung barbar. Seorang yang mengaku seorang peneliti itu mengeluarkan kalimat-kalimat yang sebenarnya tidak pantas diucapkan. Bahkan saya bisa mengklasifikasikan bahwa ucapan-ucapan dari mulut seorang Rizwan Syahnipat itu tidak pantas dan seharusnya itu keluar dari seorang mulut orang yang tidak berpendidikan. Sangat kasar. Jadi melalui konten ini agar masyarakat tahu, silakan buka rekaman Rakyat Bersuara tadi malam. Bagaimana intonasi suara dia, bagaimana dia penekanan dia, bagaimana cara dia membentak lawan bicaranya. Bagi saya itu adalah sangat tidak pantas untuk diucapkan oleh seorang intelektual. Kalau kita mau berdebat, ayo berdebat. Kalau kita ingin men-challenge pendapat lawan bicara kita, lakukan dengan cara-cara yang santun. Tidak perlu membentak, tidak perlu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Yang kelima adalah, dan ini mungkin yang menjadi perhatian masyarakat dan juga penegak hukum, adalah Rizwan Syahnipat mengeluarkan pernyataan bahwa ada seseorang yang melakukan orkestrasi atau mengatur pengacara atau lawyer daripada Rosuryo dan Dr. Tifa atau Rizwan pada saat itu. Dia menyebut sebuah nama, yaitu mantan Ketua KPK Abraham Samad. Saya ulangi, Rizwan Syahnipat mengeluarkan pernyataan bahwa mantan Ketua KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi Bapak Abraham Samad yang melakukan orkestrasi atau mengatur pengacara atau tim lawyer dari tim Rosuryo. Nah, ini adalah sebuah tuduhan yang serius. Ya, sebuah tuduhan yang teramat serius. Belum selesai laporan polisi yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kala terkait video, apakah itu video dari dia ataukah itu AI yang menyebut bahwa Pak Yusuf Kala atau Pak JK memberikan dana sejumlah 5 miliar
kepada tim Rosuryo. Sekarang Rizman Syahipar kembali menuduh atau mengeluarkan pernyataan yang cenderung tendensius bahwa ada seorang yang bernama Abraham Samad, yaitu mantan ketua KPK, yang telah melakukan orkestrasi terhadap tim pengacara atau lawyer Rosuryo. Nah, ini mungkin menjadi perhatian kepada Pak Abraham Samad agar bisa menjadi catatan, ya, bisa menjadi catatan. Apakah itu benar? Atau itu hanya tuduhan? Kalau ini terus dibiarkan, maka hari-hari ke depan saya khawatir Rizman Syahipar akan terus-menerus mengeluarkan pernyataan yang bersifat tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Jadi kepada Pak Abraham Samad, saya minta segera ini dilakukan klarifikasi agar kebenaran itu bisa diungkapkan secara nyata. Jangan ada orang-orang yang melakukan tuduhan-tuduhan tanpa dasar. Nah, itu kurang lebih inti daripada acara Rakyat Bersuara malam hari ini, atau tadi malam. Nah, terakhir adalah saya mau sampaikan bahwa Rizman Syahipar merasa keberatan dia dilabeli adalah sebagai seorang pengkhianat. Saya mau merefresh pernyataan dia tanggal 13 Maret 2026 setelah dia bertemu dengan Wapres Gibran di Istana Wakil Presiden. Di situ dia menyatakan dengan jelas bahwa tidak masalah dia disebut sebagai pengkhianat dan pengecut. Lalu sekarang dia merasa keberatan. Nah, jadi melalui konten ini kepada Anda, Saudara Rizman Syahipar, harap catat omongan saya. Saya akan tetap konsisten menyebut Anda pengkhianat karena Anda telah melakukan pengkhianatan terhadap teman-teman Anda yang selama ini berjuang bersama dengan Anda, bahkan Anda menjelek-jelekkan orang-orang yang dulu bersama dengan Anda. Itulah namanya pengkhianat. Ya. Jadi, kalau Anda tidak suka atau tidak terima dengan ucapan saya, lihat statement Anda tanggal 13 Maret 2026 saat Anda keluar dari atau setelah diterima oleh Wapres Gibran. Anda tidak keberatan disebut pengkhianat dan pengecut. Jadi itulah label yang sekarang pantas Anda sandang, Anda dapatkan menurut saya. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan Denny Parapat Channel dimanapun kalian berada. Semoga apa yang menjadi headline yang sudah saya utarakan tadi itu semakin menguatkan kepada barisan ataupun perjuangan Rosuryo dan teman-teman untuk terus berjuang menunjukkan bahwa ijazah Joko Widodo itu ada 99,9% palsu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, merdeka!